Baiklah, saat ini saya akan berbagi informasi tentang pengumuman pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2022. Nah, ini dari halaman resmi ya, kemenag.go.id. Nah, isi pengumumannya di sini. Kita klik saja untuk mendownload file. Nah, setelah di-download file yang tadi, maka di sini kita lihat kop suratnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal. Nah, di sini pengumuman tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K, calon ya ini. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, kalau yang ininya nanti bisa dibaca sendiri, kita lihat ke persyaratan saja ya. Nah, persyaratan secara umum ini. Nah, ini di Romawi 3, persyaratan umum yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya usia pensiun itu 60 tahun, maka sekarang ini maksimal usia 59 tahun ketika melamar. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. 9. Wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dilamar untuk A. Paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. B. Paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. C. Paling singkat 5 tahun. Ini dalam kurungnya 3 ya, ini 5. 5 tahun untuk jenjang ahli madya. 10. Wajib mendapatkan izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua atau wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. 11. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Kementerian Agama. Itu adalah persyaratan umum. Nah, sekarang kita lihat ke persyaratan khusus. Seluruh pelamar wajib mengikuti persyaratan wajib tambahan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Bagi pelamar jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah, dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka umum. 2. Bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kartu identitas.
3. Bagi pelamar tenaga X tenaga honorer kategori 2 wajib terdaftar pada Pangkalan Data atau Database Badan Kepegawaian Negara (BKN), memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Ini yang X tenaga honorer kategori 2. 4. Bagi pelamar jabatan dosen wajib terdaftar pada EMIS, memiliki NIDN dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama, dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka umum. 5. Bagi pelamar jabatan penyuluh agama wajib terdaftar pada EPA dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. 6. Bagi pelamar formasi jabatan fungsional pentasih mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfidz 30 juz. Nah, itu ya untuk persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Dan nanti ini di bawahnya ada tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan, kemudian tata cara pendaftaran melalui akun pada SSCASN. Nah, di sini ada linknya, Ibu Bapak membaca dengan teliti apa yang ada di dalam panduan ini ya. Surat-surat yang harus dibuat dan bermaterai, contoh sudah ada terlampir di surat ini. Nanti file ini akan saya sertakan di deskripsi ya bagi Ibu Bapak yang belum memilikinya. Silahkan Ibu Bapak membacanya dengan teliti, jangan sampai ada yang tertukar atau lupa. Kemudian untuk unggah dokumen persyaratan juga ada di aplikasi SSCASN. Nah, untuk jadwal juga sudah ada. Kemudian ini jadwalnya ada di bawah. Yang pertama, pengumuman seleksi 20 Desember 2022 sampai 3 Januari ya 2023. Pendaftaran seleksi 21 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023. Yang ketiga, seleksi administrasi 21 Desember 2022 sampai dengan 11 Januari 2023. 4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 12 sampai dengan 15 Januari 2023. Masa sanggah 16 sampai dengan 18 Januari 2023. Nah, ini kemudian ada jadwal jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah, dan yang ke-8 pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta, yang ke-9 penarikan data final, kemudian 10 penjadwalan seleksi. Nah, di sini semuanya ada ya Ibu Bapak sampai dengan usul penetapan NIP3K. Silakan untuk dibaca dengan teliti. Selamat mencoba dan semoga berhasil.